Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam jagat ramalan Nusantara tersimpan satu misteri besar yang selalu membuat hati bertanya-tanya. Siapakah Satrio Piningit dan kapan ia akan muncul? Konon, rahasia itu telah dititipkan alam pada 7 gunung agung di tanah Jawa, dari Lawu hingga Semeru. Setiap gunung menyimpan pesan gaib tentang kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, luka, janji leluhur, hingga puncak kemakmuran. Inilah kisah Satrio Piningit dan 7 gunung takdir, sebuah ramalan yang bukan hanya berbicara tentang kedatangan seorang pemimpin tersembunyi, tetapi juga pesan abadi bagi generasi kini, bahwa jalan menuju kebenaran selalu menuntut hati yang sabar, jiwa yang teguh, dan keberanian melawan arus zaman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta tekan like agar cerita-cerita tentang misteri Satrio Piningit dan pesan leluhur bisa terus hadir menemani kita. Mari kita tembuskan 500 like sebagai tanda kebersamaan dalam menyingkap rahasia 7 gunung takdir. Semoga doa dan dukungan Anda menjadi bagian dari perjalanan menuju cahaya kebenaran. Dalam jagat ramalan Nusantara, gunung selalu dianggap sebagai pusat kekuatan, tempat bertemunya langit dan bumi, wadah segala doa, dan ruang hening untuk para leluhur. Dari balik hutan lebat, tebing curam, hingga kawah yang berasap, gunung-gunung memendam rahasia besar yang tidak selalu dapat dibaca dengan mata lahir. Bagi mereka yang peka, gunung bukan sekadar tanah menjulang, tetapi kitab terbuka yang berisi tanda-tanda zaman. Dan dalam ramalan tentang Satrio Piningit, ada 7 gunung yang dipercaya menyimpan pesan gaib mengenai kehadirannya. Satrio Piningit adalah sosok yang diyakini akan muncul di tengah kekacauan negeri, menjadi penuntun dan penyelamat, membawa keseimbangan di kala keadilan sirna. Namun, tidak sembarang orang dapat memahami isyarat kedatangannya. Para pujangga Jawa kuno meyakini, tanda-tanda itu tertulis pada 7 gunung, masing-masing dengan simbol dan rahasia yang berbeda. Gunung-gunung itu bukan sekadar batu dan tanah, tetapi dianggap sebagai gerbang yang menghubungkan manusia dengan takdirnya. Gunung pertama yang selalu disebut adalah Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lawu dikenal angker, penuh mistik, dan sering dijadikan tempat laku tapa oleh para leluhur. Dalam ramalan, dikisahkan bahwa Satrio Piningit akan memiliki jiwa lawu, teguh, tenang, dan penuh rahasia. Dari Lawu, ia akan mendapatkan kesabaran dan kebijaksanaan. Banyak pertapa yang turun dari sana menyebutkan bahwa kabut Lawu membawa pesan tentang seorang pemimpin tersembunyi yang kelak turun ke tengah rakyat. Gunung kedua adalah Gunung Merapi, si gunung berapi yang tak pernah tidur. Api dan lahar yang meletup darinya dianggap simbol amarah semesta terhadap ketidakadilan manusia. Dalam ramalan, Satrio Piningit akan muncul ketika Merapi sudah beberapa kali murka, memberi isyarat bahwa alam pun tak lagi rela menanggung beban dosa manusia. Dari Merapi, ia akan mendapatkan kekuatan api, keberanian untuk melawan kesewenang-wenangan, serta jiwa yang siap membakar ketidakbenaran. Gunung ketiga yang sering disebut adalah Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Namanya, Slamet, bermakna keselamatan. Dari Slamet, Satrio Piningit akan mewarisi keberkahan dan perlindungan bagi rakyatnya. Para pujangga menyebutkan, barang siapa memegang Slamet, ia akan menjadi payung bagi semua jiwa yang ketakutan. Konon, ketika kelas Satrio Piningit turun, rakyat akan merasakan keteduhan bagaikan teduhnya Slamet yang menjulang tinggi namun membawa rasa aman bagi sekitarnya. 3 gunung ini hanyalah permulaan dari 7 gunung yang diyakini terkait dengan perjalanan Satrio Piningit. Lawu melambangkan kebijaksanaan, Merapi melambangkan keberanian, dan Slamet melambangkan keselamatan. 3 pilar ini adalah fondasi dari kepemimpinan yang akan muncul di tengah kekalutan bangsa. Namun, ramalan tidak berhenti di situ.
Masih ada 4 gunung lainnya yang menyimpan rahasia lebih dalam tentang ujian, kesetiaan, hingga janji kemakmuran. Semua akan terungkap seiring waktu, bagaikan lapisan kabut gunung yang pelan-pelan tersingkap ketika matahari naik. Dan begitulah, perjalanan menyingkap ramalan 7 gunung ini dimulai. Bab pertama ini baru membuka gerbang, memperlihatkan bahwa sebelum Satrio Piningit turun, bumi telah lebih dulu menyiapkan panggungnya melalui simbol-simbol gunung yang menjulang di tanah Jawa. Setelah 3 gunung pertama, Lawu, Merapi, dan Slamet, membentuk dasar kebijaksanaan, keberanian, dan keselamatan, perjalanan ramalan Satrio Piningit berlanjut kepada gunung keempat dan kelima. Kedua gunung ini sering dianggap sebagai penjaga rahasia takdir, sebab keduanya menyimpan kisah panjang tentang ujian batin, kesetiaan, dan keheningan yang melampaui batas. Gunung keempat, Gunung Sindoro. Gunung Sindoro berdiri gagah berdampingan dengan Gunung Sumbing, bagaikan 2 saudara kembar yang saling melengkapi. Sindoro dikenal dengan puncaknya yang sering tertutup kabut tebal, seolah menutupi rahasia yang belum siap diturunkan kepada manusia. Dalam ramalan, Sindoro melambangkan kesabaran menanti waktu. Dikisahkan bahwa Satrio Piningit akan memiliki sifat seperti Sindoro, tidak terburu-buru meskipun ia sudah siap untuk turun. Ia akan menunggu tanda-tanda langit, isyarat bumi, dan bisikan leluhur, barulah ia menampakkan dirinya. Seperti Sindoro yang sabar menahan kabut, Satrio Piningit akan menyembunyikan dirinya hingga saat yang tepat. Para leluhur percaya, barang siapa naik ke Sindoro dengan hati jernih, ia akan merasakan getaran tentang penantian panjang. Seorang pemimpin sejati tidak datang dari nafsu ambisi, melainkan dari takdir yang telah ditentukan. Sindoro mengajarkan bahwa waktu adalah bagian dari ujian, dan hanya yang bersabar yang akan menemukan kemenangan. Gunung kelima, Gunung Sumbing. Jika Sindoro melambangkan penantian, maka Sumbing adalah cermin dari ujian luka dan kesetiaan. Nama Sumbing sendiri berarti retak atau cacat, melambangkan bahwa tidak ada jalan mulus bagi seorang pemimpin besar. Satrio Piningit diyakini akan melalui perjalanan penuh luka, dikhianati, disisihkan, bahkan dianggap tidak berarti oleh banyak orang. Namun, seperti Sumbing yang tetap kokoh meski dinamai dengan kekurangan, Satrio Piningit akan menunjukkan kesetiaan dan keteguhan hati. Ia tidak akan gentar meskipun dunia meremehkannya. Justru dari luka itulah muncul kekuatan. Ramalan menyebutkan, yang dianggap Sumbing akan menjadi penyempurna, yang diremehkan akan jadi cahaya penuntun. Gunung Sumbing juga menjadi simbol bahwa kesetiaan sejati teruji bukan di kala senang, melainkan di kala susah. Kelak, orang-orang yang benar-benar setia pada Satrio Piningit akan terbukti ketika masa sulit datang, bukan ketika kejayaan tiba. Sindoro dan Sumbing, dua sisi satu makna. Sindoro dan Sumbing berdiri berdampingan, dipisahkan hanya oleh lembah luas. Begitu pula ramalan tentang Satrio Piningit, antara penantian dan ujian, antara kesabaran dan luka, semuanya berjalan beriringan. Ia akan melalui jalan panjang penuh kabut dan retakan, tetapi dari situlah kemuliaannya ditempa. Kedua gunung ini menjadi saksi bahwa seorang pemimpin sejati tidak lahir di jalan yang mudah. Ia harus bersembunyi, menunggu, terluka, namun tetap teguh hingga saatnya tiba. Ramalan berkata, jika engkau ingin mengenal Satrio Piningit, pandanglah Sindoro dan Sumbing. Di balik kabut dan retakan, tersimpan kebenaran yang abadi. Setelah melalui simbol kebijaksanaan, keberanian, keselamatan, penantian, serta ujian luka, ramalan Satrio Piningit akhirnya mengarahkan kita pada dua gunung terakhir. Gunung ke-6 dan ke-7 ini sering dianggap sebagai puncak dari perjalanan, sebab keduanya membawa makna janji leluhur dan kemakmuran rakyat.
Gunung keenam, Gunung Arjuno. Gunung Arjuno, yang berdiri megah di Jawa Timur, dinamai dari tokoh ksatria Pandawa dalam kisah Mahabharata. Arjuna dikenal sebagai pemanah ulung, seorang ksatria yang teguh dalam dharma dan berhati bersih. Demikian pula gunung ini dipandang sebagai simbol keteguhan pada janji leluhur. Dalam ramalan, Satrio Piningit disebut-sebut akan menapak jejak Arjuno. Ia tidak hanya membawa pedang keadilan, tetapi juga memegang janji suci yang diwariskan dari nenek moyang. Gunung Arjuno dipercaya menjadi tempat di mana doa para leluhur terkumpul, seakan menyimpan perjanjian gaib bahwa suatu saat akan lahir seorang pemimpin yang menuntun rakyat keluar dari kegelapan. Arjuno juga dikenal sebagai gunung pertapaan. Banyak kisah menyebut bahwa para raja, pertapa, dan orang sakti menempuh jalan spiritual di sana. Satrio Piningit pun diyakini akan mengemban sifat Arjuno, berpegang pada kebenaran, tidak mudah tergoda oleh kekuasaan, dan selalu menjaga keseimbangan antara tugas duniawi dan titah ilahi. Gunung ketujuh, Gunung Semeru. Gunung terakhir dalam ramalan ini adalah Gunung Semeru, puncak tertinggi di tanah Jawa, disebut juga sebagai Mahameru. Dalam kosmologi Jawa kuno, Semeru dipandang sebagai poros bumi, tempat di mana langit bertemu dengan tanah, pusat segala kekuatan jagat. Semeru melambangkan kemakmuran dan kejayaan rakyat. Ramalan menyebutkan, ketika Satrio Piningit benar-benar turun, maka Semeru akan menjadi saksi terbukanya pintu kemakmuran bagi negeri ini. Hasil bumi melimpah, rakyat hidup tenteram, dan keadilan ditegakkan. Semeru adalah lambang dari puncak keberhasilan, ketika semua ujian sebelumnya telah terlewati. Namun, kemakmuran itu tidak datang begitu saja. Semeru juga merupakan gunung berapi yang masih aktif, tanda bahwa kejayaan akan selalu disertai dengan peringatan agar manusia tidak lupa diri. Satrio Piningit kelak tidak hanya membawa kesejahteraan materi, tetapi juga keseimbangan spiritual, agar manusia tetap rendah hati meski berada di puncak kejayaan. Arjuno dan Semeru, janji dan puncak. Jika Arjuno melambangkan janji leluhur yang harus ditepati, maka Semeru adalah puncak segala janji itu, buah dari perjuangan panjang. Dari kedua gunung ini, Satrio Piningit akan memperoleh kekuatan terakhirnya, keteguhan untuk menepati janji dan kemampuan untuk membawa rakyat menuju masa emas. Ramalan berkata, Arjuno menjaga janji, Semeru menjaga kejayaan. Bila keduanya bersatu dalam satu jiwa, maka lahirlah pemimpin yang ditunggu-tunggu. Dengan demikian, 7 gunung telah lengkap menggambarkan jalan hidup Satrio Piningit. Dari Lawu hingga Semeru, dari Kabut Sindoro hingga api Merapi, semuanya menjadi tanda bahwa alam semesta telah lebih dulu menyiapkan panggung besar bagi kehadirannya. Setelah 7 gunung diperkenalkan, Lawu, Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing, Arjuno, dan Semeru, tibalah saatnya menafsirkan makna yang tersembunyi di baliknya. Para pujangga Jawa meyakini bahwa gunung-gunung ini bukan sekadar bentang alam, tetapi juga cerminan perjalanan batin seorang pemimpin besar. Satrio Piningit diyakini tidak hanya melalui jalan fisik, tetapi juga menapaki jalan spiritual yang diwakili simbol 7 gunung ini. 1. Lawu, kebijaksanaan awal. Gunung Lawu adalah tempat kesunyian. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus terlebih dahulu membangun ketenangan batin. Kebijaksanaan lahir bukan dari kata-kata, tetapi dari keheningan yang panjang. Seperti Lawu yang sering berkabut, kebijaksanaan tidak selalu terlihat jelas, namun terasa dalam jiwa. 2. Merapi, keberanian melawan arus. Merapi mewakili api, keberanian, sekaligus peringatan.
Dari Merapi, Satrio Piningit belajar bahwa melawan ketidakadilan tak bisa dilakukan dengan hati yang lemah. Harus ada semangat yang menyala, keberanian untuk menentang tirani, meski konsekuensinya besar. 3. Slamet, penjaga keselamatan. Gunung Slamet adalah benteng keselamatan. Ia memberi pesan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya kuat, tetapi juga pelindung bagi rakyat. Kekuatan sejati bukanlah untuk menindas, melainkan untuk meneduhkan dan menjaga. 4. Sindoro, kesabaran menunggu takdir. Kabut Sindoro mengajarkan kesabaran. Satrio Piningit tidak boleh terburu-buru menampakkan diri, sebab setiap takdir punya waktunya. Kesabaran inilah yang membedakan pemimpin sejati dari mereka yang hanya mengejar tahta. 5. Sumbing, luka dan kesetiaan. Retakan sumbing adalah simbol luka. Dari sinilah Satrio Piningit belajar bahwa jalan menuju kepemimpinan penuh penderitaan. Ia akan diabaikan, dicemooh, bahkan dihina. Namun justru dari luka itu lahirlah keteguhan hati dan kesetiaan yang tidak bisa dibeli. 6. Arjuno, janji leluhur. Arjuno adalah simbol sumpah dan dharma. Satrio Piningit memikul janji yang bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan janji leluhur kepada rakyat. Dari Arjuno, ia belajar menegakkan kebenaran, setia pada dharma, dan tidak tergoda pada kekuasaan yang menyesatkan. 7. Semeru, puncak kemakmuran. Semeru adalah mahkota. Ia melambangkan puncak kejayaan saat rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun, Semeru juga menjadi peringatan, kejayaan harus dijaga dengan rendah hati. Bila kesombongan merajalela, maka Semeru bisa kembali murka. 7 gunung sebagai jalan hidup. Jika disusun, 7 gunung ini membentuk alur perjalanan Satrio Piningit. Awal dengan kebijaksanaan, Lawu. Dilanjutkan keberanian, Merapi. Menjadi pelindung, Slamet. Menanti dengan sabar, Sindoro. Menghadapi luka, Sumbing. Menepati janji, Arjuno. Hingga akhirnya mencapai kejayaan, Semeru. Inilah jalan spiritual seorang pemimpin sejati. Jalan yang panjang, berliku, penuh ujian, tetapi bermuara pada kemuliaan. Ramalan berkata, barang siapa menapaki jalan 7 gunung, ia akan menemukan kebenaran, meski awalnya tersembunyi. Dari kabut, api, luka, hingga puncak tertinggi, itulah jalan sang Satrio. 7 gunung yang dipercaya terkait dengan Satrio Piningit bukanlah sekadar deretan puncak yang berdiri di tanah Jawa. Ia adalah cermin perjalanan batin, simbol ujian, sekaligus petunjuk arah bagi setiap insan yang mencari makna kepemimpinan sejati. Ramalan ini tidak hanya berbicara tentang kedatangan seorang tokoh misterius, tetapi juga tentang kesiapan hati manusia untuk menyambut perubahan besar. Alam sebagai kitab terbuka. Dalam pandangan leluhur, gunung adalah kitab semesta. Dari Lawu hingga Semeru, semuanya menuliskan ayat-ayat kebijaksanaan yang tidak bisa dibaca dengan mata, melainkan dengan jiwa. Alam tidak pernah berdusta, ia selalu memberi tanda. Letusan Merapi, kabut Sindoro, atau tegaknya Semeru adalah bahasa semesta yang menyingkap rahasia zaman. Jika kita peka, kita akan sadar bahwa ramalan 7 gunung bukan sekadar menunggu hadirnya seorang satrio, melainkan ajakan untuk menyiapkan diri. Apakah kita sudah memiliki kebijaksanaan, keberanian, kesabaran, dan kesetiaan yang sama? Satrio Piningit dan zaman kacau. Ramalan menyebut bahwa Satrio Piningit akan muncul di saat dunia penuh kekacauan. Ketika keadilan runtuh,
ketika rakyat kehilangan pegangan, ketika manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada kebenaran, disitulah waktunya tiba. Namun, jangan lupa, kekacauan bukan hanya terjadi di luar, melainkan juga di dalam diri manusia. Maka, pesan dari 7 gunung adalah, jangan hanya menunggu sosok luar, tetapi bangunlah satrio kecil dalam diri kita. Jika setiap orang memiliki jiwa Lawu, keberanian Merapi, kesabaran Sindoro, dan keteguhan Sumbing, maka negeri ini tidak perlu menunggu lama untuk menemukan cahaya kebenaran. Harapan di puncak Semeru. Semeru, gunung terakhir dalam ramalan, adalah simbol kemakmuran. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kejayaan tidak datang dari langit begitu saja. Ia lahir dari kesungguhan, pengorbanan, dan kesadaran manusia menjaga keseimbangan. Satrio Piningit memang dipercaya sebagai utusan takdir, tetapi tanpa kesiapan rakyatnya, cahaya itu bisa padam sebelum bersinar. Generasi kini harus belajar dari pesan 7 gunung. Jangan cepat putus asa, jangan tergoda oleh jalan pintas, dan jangan biarkan luka menghancurkan kesetiaan. Jika pesan itu dihayati, maka kedatangan Satrio Piningit bukan hanya sebuah ramalan, melainkan kenyataan yang lahir dari doa dan perjuangan bersama. Pujangga Jawa pernah menulis, "Bila 7 gunung bersuara, maka lahirlah pemimpin yang dirindukan. Ia datang bukan dari istana, melainkan dari rahim penderitaan. Ia menuntun bukan dengan pedang, melainkan dengan cahaya kebenaran." Demikianlah ramalan 7 gunung. Bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dijadikan sekadar cerita mistis, melainkan untuk direnungkan. Sebab, di balik setiap gunung, tersimpan pesan abadi, bahwa jalan menuju kebenaran selalu menuntut kesabaran, keberanian, dan keteguhan hati. Dan mungkin, di balik kabut yang masih menyelimuti zaman ini, langkah-langkah Satrio Piningit tengah mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya.